Teman-teman, kita balik lagi bersama dengan Pawayan Mustika. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa nanti Pawayan akan hadir acara di Bedugul tanggal 12 April. Itu kalau nggak salah pas malam bulan purnama ya Pawayan ya. Iya, iya. Nanti ada kolaborasi dengan Mas Reza Watimena. eh Pesertanya kita batasin, kita pengen maksimalkan acara itu yang 1 hari penuh ya Pak ya. Iya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Mungkin teman-teman pengen tahu Pak Wayan, apa yang akan menjadi concern Pak Wayan nanti di acara Bedugul tuh goals-nya yang ingin Pak Wayan transform ke teman-teman soal apa Pak Wayan? Kuncinya dua sebenarnya. Satu, mencapai kebahagiaan duniawi. Dua, mencapai penyatuan dan kebebasan. Jadi, mencapai kebahagiaan duniawi itu adalah dengan cara kita bisa menerima segala dualitas yang ada di alam semesta ini. Iya. Menerima apa yang datang, apa yang pergi, menerima apa yang sedang kita hadapi sebagai karma, dengan cara melihat karma itu dari perspektif yang berbeda. Kan kalau selama ini kan biasanya, kalau hal buruk aja baru disebutnya karma. Kalau hal baik tidak dianggap itu pahala karma juga. Nah, dan bagaimana kita bisa melakukan kehidupan ini, karma di kehidupan ini tanpa berpihak kepada baik dan buruk, tetapi hanya penuh ketulusan, keikhlasan gitu, itu akan hasilnya berbeda, Mas Hendra. Dan Mas Reza juga akan menyampaikan bagaimana kita bisa melampaui penderitaan dan kebahagiaan. Itu relate nanti, supaya kita apa? Menjadi biasa, Mas Hendra. Menjadi biasa. Menjadi biasa. Benar. Ya, sederhana sebenarnya menjadi biasa. Tetapi itu latihan berat, Mas Hendra. Saya butuh waktu lama banget hanya untuk bisa menjadi biasa. Ya, melihat apapun biasa itu masih ya kembang kempis lah gitu. Artinya dan saya merasakan bagaimana ketika kita biasa itu kita melampaui, tidak menderita, tidak juga bahagia, tetapi hanya senyum. Seperti halnya kita biasa melihat matahari terbit dan terbenam itu tidak ada yang mengganggu. Tidak juga ada yang membuat kita terlalu excited. Nggak biasa aja pokoknya. Biasa gimana ceritanya? aja, ya. Okay. Jadi nanti sahabat semuanya, Pak Wayan akan banyak berbicara tentang ya menyadari realita kehidupan, ya kan, mengubah perspektif tentang karma, kemudian menyelami kesadaran semesta, dan nanti di akhir sesi teman-teman akan diperbanyak diskusi, ya, dialog langsung dengan kedua narasumber itu di akhir sesi, karena itu yang paling ditunggu-tunggu, ya. Dan biasanya kalau pas lagi break itu mesti banyak yang konsultasi langsung dengan Pak Wayan gitu ya. Teman-teman di TikTok yang mau daftar tadi tanya gimana caranya, WA aja di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Rosa itu ada WA-nya admin ya. Langsung aja nanti teman-teman join sebelum kehabisan seat, ajak pasangan karena tempatnya sangat mendukung sekaligus untuk jalan-jalan gitu ya. Untuk rehat sejenak gitu ya, jeda semesta istilahnya Pak Wayan gitu. Dan Bang Reza nanti akan lebih fokus ke jalan sunyi, keluar dari penderitaan dan kebahagiaan. Kemudian latihan kesadaran, ini pure latihan nih. Mengamati lautan pikiran dan emosi yang datang dan pergi. Terus kemudian mengamati ruang jeda antara pikiran dan emosi. Terus mengamati sang pengamat, menyadari sang sadar. Dan yang terakhir, sekali lagi adalah nanti teman-teman bisa dialog langsung ya. Daftarnya ke nomor itu, nomor WA Kak. Di bio TikTok ada. Silakan dikontak aja nanti. Acara-acara seperti ini, Pak Wayan, sangat dirindukan oleh teman-teman. Jadi, saya tidak tahu kenapa kemudian mereka tuh kayak rindu banget dengan acara-acara model seperti ini gitu ya. Ketemu langsung offline itu vibes-nya bener-bener dapat gitu. Dan seberapa effort Pak Wayan untuk menyiapkan materi-materi itu sehingga teman-teman yang datang itu
pulang tuh bawa sesuatu gitu. Saya pengen tahu gimana tuh Pak Wayan. Biasanya Pak Wayan sangat serius kalau pas acara-acara kayak gini tuh. Kalau sudah acara kopi darat itu, wah, saya harus sampai sakit leher Mas Hendra. Sakit leher, menyiapkan berbagai materi. Karena apa? Itu tadi. Ketika saya menyampaikan materi itu, saya merasa melayani jiwa-jiwa di dalamnya, begitu. Dan saya tidak ingin memberikan bukan yang terbaik. Saya selalu ingin memberikan yang terbaik. Makanya ketika saya kemarin ngisi acara nih Mas Hendra, ngisi acara dengan orang-orang bule ekspatriat tentang karma gitu, saya merasa nggak puas. Kenapa? Saya nggak bisa memberikan yang terbaik versi bahasa Inggrisnya. Gitu. Tapi kalau versi bahasa Indonesia ya saya bisa memberikan yang terbaik karena tidak ada kendala bahasa. Gitu. Nah, kan susah juga kendala bahasa, kendala budaya, susah menyampaikan seperti itu kan. Nah jadi kayak sekarang nih berapa materi? 4 materi itu lumayan itu. Lumayan itu dan saya harus ditambah lagi harus mengalirkan begitu kan. Lumayan sih Mas. Jadi saya nggak pernah main-main kalau sudah. Karena apa? Kopi darat itu bagi saya adalah bertemu dengan orang-orang yang serius. Dan saya sangat menyukai orang yang serius belajar. Tapi Pak Wayan, kan kalau pas acara offline gitu kan mesti banyak nih yang curhat. Dan mungkin setelah acara-acara offline itu kan mesti banyak yang WA gitu. Kalau saya nih jujur Pak Wayan, saya nggak sanggup untuk respon masalahnya orang, curhatannya orang satu-satu. Itu saya bukan karakter saya sama sekali tidak cocok gitu ya, sehingga selalu saya limpahkan biasanya ke teman yang lain atau ke Pak Wayan atau ke siapa gitu ya. Itu gimana Pak Wayan caranya memanage menjadi apa ya? Itu kan kayak menjadi tempat pembuangan sampah gitu ya kira-kira. Masalahnya orang dituangin semua itu gimana Pak Wayan? Karena saya sudah memutuskan jadi dokter, Mas Hendra. Ketika menjadi dokter, ada pasien masuk ke ruang praktek. Hal pertama yang ditanyakan dokter apa? Bapak, Ibu, keluhannya apa? Yang dia tanyakan keluhan. Itu yang pertama. Benar. Bahkan ketika keluhannya tidak kita dapat, kan kita gali lagi. Supaya semakin banyak keluhan-keluhan yang saling terkait itu untuk kita jadikan bahan diagnosis. Dari keluhan-keluhan itu kita mengerti. Nah, kayak gitu Mas Hendra. Dan sebagai seorang dokter kan semua pasien harus dilayani satu persatu. Jadi bedanya dulu saya pakai obat secara material, sekarang pakai obatnya berupa pengetahuan, membuat dia paham. Sehingga dengan dia semakin paham dengan realita penderitaan yang dia alami, kadang itu menyembuhkan Mas Hendra. Ini gimana ya? Aku mumpung ketemu sama Pak Wayan ya, saya dulu tuh sering melihat banyak pasien yang nggak ditangan-tangani sama yang namanya dokter. Karena ini tetangga kan, akhirnya kan minta tolong nih gimana gitu. Akhirnya kan saya harus ngamuk-ngamuk ketemu sama direkturnya dengan bawa press card gitu ya, kartu wartawan segala macem gitu, baru kemudian ditangani dan baru bisa pulang gitu ya. Saya tuh melihat dokter-dokter ya mayoritas dari yang saya sering tahu lah ya, dia tidak pernah memperlakukan pasien itu sebagai customer. Jadi semacam kayak kan kamu yang butuh sama aku gitu. Ada keangkuhan profesi. Mohon maaf, ini real. Saya menyaksikan sendiri gitu ya. Gimana Pak Wayan gimana? Kan lingkungannya Pak Wayan kan juga banyak dokter-dokter itu gimana yang dilihat? Kebetulan rata-rata teman-teman dokter saya tuh mereka penuh pelayanan. Wah, Kebetulan ya Pak Wayan ya. Kebetulan. Teman-teman saya itu adalah orang-orang yang sama seperti saya. Sefrekuensi lah ya. Benar-benar mereka bahkan bisa membayarin pasiennya. Ya Allah. Saya ketemu banyak teman-teman yang begitu. Tapi beberapa teman mungkin ada yang karena sibuknya sehingga tidak sempat punya waktu banyak untuk berdiskusi sama pasiennya. Ada sih beberapa, tetapi secara pelayanan keilmuan tetap mereka melakukan yang terbaik, nggak pernah main-main. Gitu ya? Nggak pernah main-main. Cuman mungkin diskusi ngobrolnya itu karena kehabisan waktu. Bayangkan ada yang pasiennya 200 harus dilayani kan. Ya, ada loh teman saya tuh melayani pasien katanya 200.
tapi tetap bisa komunikasi hebat. Ada gitu. Beruntung saya nggak ketemu teman-teman. Mungkin ada yang begitu. Mungkin. Ya, di mana-mana juga ada gitu. Iya, iya. Kita kan nggak tahu bagaimana Itu kembali ke bagaimana latar diri belakang mereka masing-masing lah iya ya. diri mereka masing-masing kan setiap itu pilihan gitu. Dan kita juga punya pilihan. Tapi saya pribadi ketika memilih jadi dokter itu memang memilih jadi pelayan. Gitu. Melayani Tuhan sebagai roh yang sedang ada dalam tubuh yang sakit. Gitu. Oke. Ya kalau ada yang gimana-gimana ya saya datengin gitu. Emang dari dulunya begitu gimana? Ya. Iya, 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 iya. Ya. Nah, oke, Pak Wayan. Tadi teman-teman untuk yang acara di Bedugul, saya pikir udah cukup penjelasannya. Aku sekarang pengen ini Pak Wayan tentang diam, Pak Wayan. Ya. Kadang kita ketemu sama apa tuh namanya sebuah circle pertemanan yang mohon maaf angkuh, sombong, terus memberikan sebuah kritik yang tidak sesuai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kapan kemudian kita harus di situasi-situasi apa menurut Pak Wayan kita harus benar-benar diam. Dan semakin sering diam, buahnya itu yang bisa kita terima itu apa? Buah dari kita diam merangkul sebuah keheningan itu apa, Pak Wayan? Saya biasanya memilih diam. Satu, tentang bertanya misalnya, Mas Hendra ya. Saya memilih tidak menjawab sebuah pertanyaan ketika feeling saya mengatakan dari bahasa itu pertanyaan menguji. Oke, oke. Ketika itu pertanyaan menguji, saya nggak menjawab. Karena apa? Dia hanya ingin ngetes saya. Ada ya kayak gitu? Ada. Saya nggak menjawab. Maka saya akan katakan saya nggak tahu. Gitu. Oke, oke, oke. Karena dia sudah berpegang pada sebuah jawaban. Gitu. Kalau saya memberikan jawaban yang mungkin berbeda, dia akan mengatakan itu salah. Ya, kalau menurut dia saya salah jawaban saya, ya berarti kan percuma juga saya memberi jawaban tadinya. Iya, iya Pak, iya Pak. Ya, jawaban kita tidak akan berguna bagi orang yang melihatnya salah. Karena dia butuh jawaban yang benar. Bagi mereka, jawaban yang benar adalah jawaban yang cocok. Seperti yang dia pikirkan. Gitu. Nah, itu yang saya diam. Atau kemudian saya merasa tidak ada gunanya mengubah orang itu. Oh, dia nggak ingin diubah. Dia nggak ingin saya mengubahnya gitu. Kan kita harus mengubah orang itu kan sesuai izinnya. Okay. Pak tolong dong buatkan saya baju ukuran begini. Kalau dia nggak mau dibuatin, ukurnya gimana coba? Nggak bisa. Jadi saya biarkan dia mengalami sendiri. Saya ketemu banyak orang kayak gitu Mas Hendra. Ya, saya tahu dia salah. Saya tahu dia sedang menerima karmanya. Tapi karena dia nggak nanya, saya nggak kasih tahu. Saya biarin aja. Dia harus learning by doing, harus ngalami sendiri. Saya biarin gitu. Nanti suatu ketika begitu sangat-sangat terpuruk dan dia datang, baru saya akan ceritain. Kan ada orang yang harus dibiarkan mengalami sendiri, seperti anak kecil lah. Kadang kita biarkan dia menyentuh lilin untuk merasakan panasnya, nanti dia ngerti sendiri nggak boleh. Gitu. Karena dia belum pernah menyentuh lilin yang panas, kita katakan nggak boleh, dia masih penasaran Mas Hendra. Nah itulah saatnya saya milih diam. Gitu. Tapi ada saatnya, ketika saya harus menyelamatkan seseorang, walaupun dia tidak minta, saya harus melakukan sesuatu. Tidak berdiam diri. Hanya karena tahu dia tidak tahu. Saya harus menyelamatkannya. Karena dia tahu bahwa itu bahaya. Gitu. Nah, itu yang saya pilih. Kapan saya diam, kapan saya melakukan sesuatu. Tapi lebih banyak itu bukan karena perhitungan, Mas Hendra. Karena sesuatu di dalam saya memberi saya dorongan. Lakukan sesuatu. Ya. Kalau enggak. Gitu. Makanya ketika saya ingin menolong seseorang memberikan sesuatu, kalau di dalam mengatakan kasih. Kalau enggak. Saya diam. Apapun kondisi saya biarin gitu. Dia harus mengalami rasa ini. Iya Pak. Mumpung ingat nih Pak. Ya. Tadi lupa soalnya. Aku tuh punya teman di depan rumah. Beliau tuh usianya 4 tahun lebih tua daripada saya. Hampir setiap malam sih Pak Wayan senantiasa mimpi
dan mimpinya itu sering jadi kenyataan. Contoh. Pamannya meninggal nih. Pamannya meninggal, terus kemudian dia, kalau orang Jawa di tempat kami kan ada ngaji gitu ya. Ya. Ada tahlilan 7 harinya, 3 harinya gitu. Nah, dia duduk di mana, di sebelahnya sama siapa, itu semuanya udah ada di dalam mimpinya beberapa hari yang lalu gitu. Ya. Dan sampai ketakutan terus-menerus selalu begitu dari dulu gitu, Pak Wayan. Apa yang dialami Mas ini sebenarnya, Pak Wayan? Kenapa nggak semua orang juga mengalami hal seperti itu gitu? Ya. Ini agak di luar topik, tapi ini penting, mumpung ingat nih. Ini Mas Hendra, bicara tentang pikiran Mas Hendra ya. Tubuh, pikiran, jiwa. Pikiran kadang dipakai oleh tubuh, cenderung berkaitan dengan kekinian. Harus pelan-pelan saya ceritain. Tubuh dipakai oleh pikiran dipakai oleh tubuh, dia kekinian. Misalnya sekarang lapar, maka dia perintahkan tubuh untuk gerakan dong, saya ngambil makanan. Saya ngantuk, tidurkan dong saya. Pikiran dipakai oleh tubuh, terbatas pada kekinian. Pikiran dipakai oleh pikiran, dia bisa ke masa lalu sedikit, kadang ke masa depan sedikit. Oke. Ya, tapi dia terbatas. Kalau pikiran dipakai oleh ruhnya, dia bisa menggunakan pikiran untuk memproyeksikan apa yang dia ketahui sebagai ruh. Entah diproyeksikan pada saat orang itu tidur, jadilah mimpi. Entah diproyeksikan pada saat orang itu sadar, jadilah deja vu. Seakan-akan dia sudah melihat, loh kayaknya persis kayak gini dah, aku pernah ngelihat kayak gini. Nah, dia kalau dalam kondisi sadar, seakan-akan dia sudah, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Dia semua tahu. Walaupun dia nggak melewati mimpi. Nah, itu namanya deja vu. Tapi ini ada yang pada saat dia tidur dikasih tahu. Karena pikiran digunakan oleh sang ruh untuk menunjukkan ini yang akan saya buat. Nah, sederhana itu begini Mas Hendra. Mas Hendra pernah bikin main kalkulator, tekan ini, seketika dia mengeluarkan hasilnya. Tapi Mas Hendra pasti pernah ngetik, ketikanya belum ada, Mas Hendra sudah tahu apa yang akan diketik. Nah, itu contoh. Jadi pikiran itu dipakai, kecerdasan ini dipakai oleh si roh ini untuk melihat apa yang belum terlihat oleh pikiran itu sendiri. Nah, ini yang disebut mimpi nubuat tadi itu. Nah, beberapa mimpi nubuat itu paling singkat-singkat. Nah, ini mungkin sangat detail. Ini potensinya bagus sebenarnya. Cuman di situ kita belajar bahwa apa? Mengetahui masa depan tidak selalu bagus. Iya, benar-benar. Maka jangan berpikir, aku ingin bisa ngeramal ini, ngeramal itu, nggak usah. Bahaya. Nah, apa tuh namanya, kayak yang dialami sama sahabatku tadi itu Pak Wayan, itu kira-kira berkaitan sama rohnya dia yang dulu, atau dari sisi attitude-nya memang yang hidupnya penuh dengan kasih sayang, sudah ngurusin orang gini gitu. Itu menurut Pak Wayan faktornya apa? Karena tahu ya, sampai detik ini tuh sahabat kita yang meninggal gitu ya, sampai sekarang tuh masih kayak interaksi terus sama dia di mimpinya gitu ya. Nah, itu Mas Hendra masih ingat cerita saya tentang ini Mas Hendra ya. Ini jadi tengah saya ini bayangkan sebagai manah atau pikiran yang Ibu Jari anggap sebagai tubuh, karena tubuh ini ibu. Nah, telunjuk saya ini adalah kolaborasi interaksi antara pikiran dan tubuh menghasilkan apa yang disebut ahangkara atau angkara murka gitu. Jadi ego di situ, reaksi-reaksi ego. Kalau pikirannya lebih banyak belajar kepada ruh, ini anggap roh tidak kelihatan, maka dia berkembang dalam bentuk budi, cita. Budi itu akal budi, cita itu kesadaran murni. Kalau dia dekat-dekat sama ruhnya, dari budi muncullah budi pekerti. Kalau orang mempunyai budi pekerti, perilakunya pasti bermoral, penuh kasih sayang, budi pekertinya bagus, sopan dan sebagainya, baik. Berarti dia dekat sama ruhnya. Dari situ kita tahu, orang yang berbudi pekerti pasti pikirannya banyak terkonek dengan kecerdasan ruhnya. Entah
pikirannya meminta pada ruhnya, apa ruhnya meminta pada pikirannya, menggunakan pikirannya. Sehingga dia mudah mengalami itu. Menarik. Dari sini kita paham dari bagaimana dia berbudi pekerti. Sehingga kalau kita ketemu dengan orang yang tidak punya budi pekerti, bahasa sederhana sekarang, tidak beradab, gitu. Karena ada dua aja. Kalau di sini beradab, kalau di sini biadab. Gitu. Jadi orang yang beradab dan berbudi pekerti itu kesadaran rohnya pasti bagus. Perilakunya bagus. Nah, kembali ke cerita kita kemarin tentang apa? Kalau orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi itu pasti budi pekertinya tinggi. Karena dia masuk ke kesadaran murni, cita itu. Iya. Cita-citanya pasti mulia gitu. Kenapa cita-cita mulia? Karena cita itu kesadaran murni gitu. Oke. Pak Wayan, ini mungkin satu pertanyaan terakhir di termin ini gitu ya. Ini agak relate banget. Banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, sentosa. Itu setelah kemudian dia menemukan bimbingan dari dalam diri. Yang tadinya itu nggak dia dapatkan. Nah, dia kan melakukan banyak hal untuk bersih-bersih ibaratnya gitu ya. Bersih-bersih supaya kemudian jernih. Kalau udah jernih kan muncul nih bimbingan dari dalam gitu. Yang tadinya nggak pernah kita sapa, nggak pernah kita ajak bicara sama sekali gitu ya. Itu banyak, aku ketemu orang-orang yang seperti itu, Pak. Versinya Pak Wayan Mustika. Gimana sih cara membersihkan batin, membersihkan daleman kita itu, supaya kemudian kita itu, lagi-lagi mau apa-apa tinggal cari jawaban ke dalam gitu, Pak. Nggak perlu Pak Wayan, nggak perlu Abu Marlo, nggak perlu siapapun gitu, itu gimana tuh? Ya, kalau kendaraan nih Mas Hendra ya. Ada kendaraan yang mogok, saringan bensinnya rusak, atau saringan udaranya rusak, atau saringan-saringan lainnya rusak. Nah, orang yang kotor di dalam itu karena saringannya kotor. Saringan kotor itu apa? Pikiran kita tidak bisa menyaring mana informasi baik, mana informasi buruk. Kan kotor. Iya. Kalau saringannya bagus tersumbat, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga dengan itu dia bisa membuang mana yang kotor, menyimpan mana yang bagus. Kalau sudah dia tahu apa yang baik-baik untuk disimpan, dia kan bersih terus. Coba kalau kita misalnya seperti orang gila, tidak tahu mana pakaian bersih, mana pakaian kotor. Nah, jadi tetap aja melekat yang kotor-kotor kan. Tapi kalau kita seperti orang normal, ini pakaian kotor taruhnya di ember kotor, yang bersih taruhnya di sini. Maka kita akan terus berpakaian bersih. Sesederhana itu Mas Hendra. Tugas kita adalah mampu memilih, mampu memilah. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semua agama sudah mengajarkan ini perilaku baik, ini perilaku buruk. Lah, kita malah masa nggak bisa memilih juga, sudah dikasih ajaran kayak gitu banyaknya oleh agama gitu. Hormat pada orang tua, hormat pada teman, hormat pada semua orang. Kan sudah diajarkan sejak lama. Jadi itu simpan. Gitu. Makanya simbolik kebijaksanaan itu adalah angsa. Apa mengapa angsa bukan karena dia bisa menyaring apa yang masuk, tapi dia bisa menyimpan apa yang tidak keluar. Kebayang Mas Hendra ya? Ada nasi ditaruh di lumpur. Dia akan makan semuanya saat lumpur-lumpurnya. Tapi nanti dia keluarkan. Dia nggak nyaring nasi di lumpur, nggak bisa. Benar, dia masukin aja semuanya. Nanti yang dikeluarkan yang nggak penting-penting. Nah, kita mungkin dengerin aja semuanya. Semua informasi kita dengerin. Tapi kalau nggak penting, buang. Yang bagus, simpen. Makanya yang tersimpan yang bersih-bersih. Nah, ini kita masa kalah sama angsa? Iya, menarik. Ya, teman-teman. Nanti ada satu termin buat teman-teman Q&A dengan Pak Wayan tentang karma yang nanti mungkin akan diperdalam di Bedugul ya, tanggal 12 April pas malam bulan purnama. Ada juga beberapa teman-teman yang di Bali bilang, "Mas, kenapa kok tanggal 12 pas malam bulan purnama?" Ya udah, itu udah. Kita malam bulan purnamaan di sana aja di Bedugul ya. Nanti di Bali itu Mas Hendra, tanggal 12 itu disebutnya purnama kedase. Kedase artinya bersih. Bersih itu jernih. Jadi semoga pada saat itu kita dialirkan momentum di mana kita bisa menjernihkan saringan kita, sehingga kita bisa melihat
kebaikan dalam banyak Oke. hal. Jadi banyak teman-teman di Australia juga sampai pulang ke Bedugul dari Belanda. Luar biasa sih Pak Wayan efek ini. Oke ya teman-teman, yang mau giat offline nanti silakan join di Bedugul ya tanggal 12 Maret ya. Mungkin 5% nih ya dari materi karma yang akan dibedah di Bedugul nanti sama Mas Reza. Mungkin bisa dikasih brainstorming dulu, Pak Wayan. Urgensi kita memahami karma. Iya, karena saat ini mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita semua sedang berkarma di kehidupan ini, Mas Hendra. Oke. Karena karma itu artinya tindakan, aksi. Aksi. Ya, jadi karma itu ya aksi. Ya, itu hanya istilah dalam bahasa Sanskerta. Kerja artinya. Jadi setiap yang kita lakukan ini adalah aksi, adalah karma. Cuman bagaimana caranya kita berkarma tanpa mengerti apa konsekuensi dari action kita itu. Iya. Jadi karma dan pahala itu action dan konsekuensi dari aksi itu. Sehingga kalau kita tidak paham, ujung-ujungnya kita nyalahin orang lain, kita tidak belajar dari apa yang kita lakukan gitu. Ya, yang makan cabai kita, lalu begitu kepedasan yang disalahin cabenya gitu. Cabai ya memang pedas gitu. Yang disalahin dagangnya gitu. Kalau nggak suka pedas ya jangan minta yang pedas kan gitu. Nah, artinya kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan berbahaya, Mas Hendra. Jadi dalam hidup ini banyak orang kemudian terjebak dalam kehidupan yang terus-menerus berulang-ulang. Karena dia nggak paham apa yang dilakukan. Dia seperti mengatakan begini, aku cicipin sedikit makanannya kok pedas ya? Cicipin 2 kali pedas, cicipin 3 kali tambah pedas. Ya karena dia terus cicipin gitu. Sudah tahu kalau berbuat ini hasilnya begini, dia ulangi lagi perbuatannya. Kok aku gini terus ya? Udah tahu itu salah. Makanya sering dikatakan banyak orang ini gila. Ingin hidupnya berubah tapi melakukan hal yang sama. Jadi melakukan dengan cara yang sama. Kan disampaikan begitu. Iya. Kalau dia nggak paham bagaimana caranya mengubah sudut pandang, tetap aja, aku dari tadi ngelihat ini angka 6. Kok tetap saja Pak, angka 6 ya? Karena dia nggak mengubah posisinya. Gitu. Jadi semua yang kita lihat salah itu karena kita nggak pernah melihat dari perspektif yang berbeda, Mas Edo. Nah, orang yang tidak paham karma, kalau ada sesuatu, dia nyalahin orang lain. Orang yang mulai belajar karma akan mengerti ketika ada sesuatu, dia akan nyalahkan dirinya sendiri sebagai konsekuensinya. Tapi orang yang sudah paham tentang karma, dia tidak nyalahin apa-apa. Dia udah selesai ya. Setelah selesai, dia akan menganggap, ya memang aku memilih ini untuk konsekuensi ini. Oke, menarik. Ya, seperti itu. Nah, ini dari Kak Rian. Sore, Pak Wayan, karma itu berapa lama biasanya terjadi atau kembali ke diri orang yang menyakiti ataupun sebaliknya gitu. Jadi teman-teman tuh memahami karma, pokoknya kalau kita habis nyakiti orang langsung dapat. Contohnya begini, waktunya kita nggak bisa tentukan. Contoh gini, ada orang melakukan karma buruk dengan mencuri di tengah pada dini hari, pada saat semua orang tidur. Berhasil dia mencuri. Kapan dia kena pahalanya? Lama, karena prosesnya melapor dulu si yang kecurian, dicari lagi sama polisi gitu. Tapi kalau menjamret di siang hari di tempat rame, ya cepat baliknya gitu. Jadi situasinya seperti itu. Tergantung seberapa kondisi di mana kita melakukan karma buruk itu. Makanya dikenallah istilah 3 jenis karma. Ada yang disebut pas karma, atau yang disebut dalam versi istilahnya sancita karma pala. Artinya apa? Pas karma. Sancita karma pala. Akibat dari perbuatan yang pernah kita lakukan di kehidupan masa lalu, kita terimanya di kehidupan sekarang. Oke. Jadi ada orang yang sekarang hidupnya bagus banget. Seperti dia kelahiran dari surga. Lahir di keluarga kaya, ganteng pula, segala macamnya. Pokoknya bagus-bagus saja gitu. Ada orang yang lahirnya di keluarga miskin, sudah berusaha banyak, gagal aja terus gitu. Itu mungkin terbawa sebagai pahala dari kehidupan atau karma di kehidupan sebelumnya. Yang disebut sancita karma pala.
Yang kedua ada istilah prarabdha karma pala. Apa yang dilakukan sekarang, diraihnya di kehidupan sekarang. Contoh nih, Oke. belajarnya sekarang, tekunnya sekarang, Mm-mm. tamat sarjananya di kehidupan sekarang, Iya, bukan iya, nanti. iya, Gitu. iya, iya, iya. Jadi kerja kerasnya sekarang, dapatnya sekarang. Ada yang begitu. Tapi ada juga orang yang mengalami pahalanya di kehidupan berikutnya. Disebutnya kriyamana karma pala. Jadi banyak orang tuh kerja keras ya sekarang. Kayak sekarang ini contoh-contoh. Mungkin Mbak itu akan nanti hal sama. Dulu dia sering berbuat baik ketika kaya. Malah entah ditipu, entah diapain sama orang. Sehingga dia tidak sempat menikmati kesuksesannya. Ketika dia sukses, dia berikan kepada orang-orang, tolong orang-orang. Begitu dia bangkrut, ditinggalin. Nanti dia lahir kembali, lahirnya dalam kondisi yang bagus. Karena dia harus menerima Iya, iya, iya. semua itu. Makanya sering dikatakan, karma pahala itu tidak pernah salah pilih orang. Gitu. Cuman, waktunya saja belum tentu sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi, itu 3 jenis, Mas Hendro. Past karma, present karma, future karma. Future karma. Ya, sederhana itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, sahabat ya. Nah, Pak, ini dari Pak Agus Sudibyo Putro. Karma yang kita alami, baik atau buruk, apakah bisa kita mohonkan agar bisa dipercepat? Gitu katanya Pak Wayan. Buah, makanya pahala itu disebut buah. Ha-ha. Kita nggak bisa memaksa buah mangga berbuah dalam tempo 3 bulan seperti halnya jagung. Dia punya masa waktunya. Gitu. Punya masa waktunya. Kita nggak bisa memaksa mentimun berbuah seperti buah-buah yang lebih cepat dari itu. Setiap pohon punya masanya. Setiap pohon karma punya masa untuk berbuah. Kita nggak bisa meminta lebih cepat lagi. Gitu. Saya lagi-lagi saya suka cerita itu kan. Yang saya dulu cerita ketika saya nolongin orang gitu. Walaupun ini imajiner ceritanya. Saya nolongin orang ngasih uang 100 itu kemudian langsung dia seakan-akan dia terselamatkan dengan uang 100. Saya bilang, Tuhan, percepat dong pahalanya karena saya pikir saya berbuat baik. Ternyata uang 100 dipakai untuk beli minuman racun tikus. Ketika dia keracunan, saya bilang, Tuhan, nggak jadi, pahalanya nggak jadi. Gitu. Karena ternyata itu perbuatan buruk kan. Ya kan kita nggak tahu ini baik apa buruk. Ya. Misalnya nih, saya sudah berbuat baik, cepat-cepat dong jadikan saya pejabat gitu misalnya. Akhirnya Tuhan mempercepatnya. Oke, ku jadikan engkau pejabat. Begitu dijadikan pejabat, pas lagi krisis gitu misalnya, kan nggak bagus juga. Makanya, di Mahabharata ada kisah gini Mas Hendra. Buah itu kan juga, anak itu kan juga buah hati kan. Drestarasta yang buta dan Gandari yang buta ingin cepat-cepat punya anak supaya lahirnya lebih dulu dari para Pandawa. Makanya dipaksain cepat-cepat dong buah hatiku keluar gitu. Yang keluar tuh malah gumpalan darah. Nah, itu berbahaya. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak sesuai harapan. Nah, itu contoh bagaimana kalau kita memaksakan buah itu matang sebelum waktunya gitu. Biarlah buah itu matang apa adanya aja. Tugas kita melakukan karma bukan untuk buah itu. Karena mereka yang berkarma demi pahala itu nggak tulus. Sederhananya begini. Kita berbuat baik walaupun hanya untuk mendengar kata terima kasih. Begitu kita menolong orang itu nggak bilang terima kasih pada kita, menderita kita. Apalagi kalau sampai dia mengabaikan pada saat kita butuh dia lain-lain gitu. Saya tidak pernah melakukan itu Mas Eda. Begitu saya melakukan kebaikan saya lepasin aja udah. Bukan dia berutang kebaikan sama saya, bukan. Saya berbuat baik sama dia karena sayalah yang berutang di masa lalu mungkin, maka saya berbuat baik itu aja. Jadi saya nggak mengharapkan apa-apa ketika melakukan kebaikan. Tugas saya sudah selesai ketika saya melakukan kebaikan itu. Gitu. Ini urusan saya sama diri saya sendiri sama ini gitu. Nah Pak, ini ada yang tanya juga, kalau kita memberhentikan karyawan karena kinerjanya kurang baik, apakah karma langsung balik ke kita? Contoh, Pak Erik memberhentikan Sintayong, gitu ya, kan merasa terdalimi dari statement putranya, terus kemudian Indonesia kalah 5-1.
dari Australia. Ini dikaitkan dengan wah kena karma, menyakiti orang yang sudah habis-habisan ya. Sebentar Mas Chandra. Sudut lain Mas Chandra ya. Ketika dilatih sama Sintayong, waktu ngelawan Australia, Indonesia dapat gol berapa ya? Hah? Dapat gol berapa kita? Draw 0-0. Dapat gol berapa kita? Golnya? Ya. 0. Indonesia berapa menggolkan Australia? 0-0. Oh, nggak dapat gol ya? Nggak dapat gol. Waktu sama ini? Kalah 5-1. Dapat gol berapa kita? 1. Dapat gol toh? Walaupun golnya lebih banyak dia. Minus, Pak. Golnya lebih banyak dia. Tapi kan minimal ada 1 gol. Iya. Dulu nggak ada gol kan? Nggak ada gol. Imbang gitu. Oke lah. Jadi gini, kita nggak pernah tahu apakah dengan menghentikan ini cerita-cerita lucu-lucuan. Apakah dengan menghentikan Sintayong kita berbuat buruk? Nggak, kita nggak tahu. Jangan-jangan dengan itu, kalau Sintayong telah melakukan kebaikan, dengan berhenti dari kita, dia mendapatkan tempat yang lebih bagus. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kan. Sama seperti karyawan tadi. Mungkin dia nggak passion di tempat kerjanya sekarang. Sehingga dia nggak beres. Gara-gara dikeluarkan, dia tidak terjebak kepada pekerjaan yang dia tidak sukai. Dan dia sukses di tempat yang lain. Nah, jadi menghentikan orang itu bekerja di tempat kita, apakah kebaikan, apakah keburukan, kita nggak pernah tahu. Semua kembali kepada dia. Gitu Mas. Nah, yang menariknya gini Pak, kalau misalnya kita udah tahu nih, sadar aku bisa melakukan perbuatan yang buruk, merugikan orang lain. Itu caranya biar karmanya nggak berbuah, nggak berbuah negatif. Itu ada nggak, bisa disiasati nggak Pak Wayan? Doakan, karena baik buruk tuh semua tentang penilaian kita. Kalau kita mendoakan, ya semoga dengan apa yang kulakukan, hal buruk yang mungkin kulakukan padanya, ini menjadi hal baik baginya. Gimana kalau misalnya kita ubah doa itu menjadi aksi nyata aja Pak Wayan? Kita membuat orang senang sebanyak-banyaknya, oke, tak tukar ini energi positif pahalaku ke yang negatif kemarin tuh gimana Pak Wayan? Itu lagi bisa berbahaya Mas. Contoh nih, aku dulu punya utang banyak sama orang lain dan tidak sempat kubayar karena dia keburu meninggal. Maka ketika aku kaya, aku akan membayari orang-orang yang punya hutang. Itu kan kebaikan juga Mas Hendra. Kita berutang pada satu orang, nggak sempat bayar, kita bayarin utang-utang orang ketika kita kaya. Tapi itu mendidik apa enggak? Itu baik, kelihatannya baik. Tapi sebenarnya apa? Orang-orang yang kita bayarin utang-utang itu jadi dia nggak belajar apa-apa Mas Hendra. Jadi kita pikir apa yang kita sebut baik itu belum tentu baik Mas Hendra. Tergantung hidup ini seperti apa memandangnya begitu. Selalu dibawa ke arah positif ya teman-teman. Pak Wayan ini keren banget nih Pak Wayan. Memang bener-bener sudah sepuh keilmuannya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan menarik Pak Wayan dari nggak tahu Dek Nia atau Mbak Nia. Assalamualaikum Pak, saya cacat sejak kecil. Apakah ini dibilang hukuman karma? Itu gimana tuh Pak Wayan? Karma itu bukan hukuman. Karma bukan hukuman. Karma itu hukum. Bukan hukuman. Hukum itu seperti hukum Newton, ya, hukum Archimedes, itu bukan hukuman gitu. Hukum itu formula artinya. Hukum karma itu seperti gini. Hukum karma itu kalau makan cabai dapatnya pedas. Kalau makan gula dapatnya manis, itu hukum. Itu hukum karma pahala. Bukan hukuman. Jadi ketika kita dapat karma, berkarma baik, dapat pahala baik, itu hukuman apa enggak? Enggak. Itu memang hukumnya begitu. Hukumnya begitu Hukumnya gitu. Beramal dapat pahala, berdosa dapatnya siksaan gitu misalnya. Itu hukumnya memang hukum karma namanya itu gitu. Bukan hukuman ya, bukan hukuman. Sehingga apapun yang kita alami itu bukan hukuman. Itu hanya pelajaran untuk mengerti konsekuensi dari setiap tindakan. Apakah kalau kita makan cabai kita dapat pedas itu hukuman? Enggak. Kalau kita menyukainya. Apakah makan gula lalu dapat manis itu sebuah berkah? Kalau itu membuat kita sakit, belum tentu kan. Hidup manis itu belum tentu bagus gitu. Oh hidupku manis terus. Jadi orang yang hidupnya manis itu lama-lama nggak ngapa-ngapain. Contoh nih, saking kaya rayanya dia nggak ngapa-ngapain. Coba nih, kaya raya dia nggak ngapa-ngapain. Pas mau makan, bapak, bos. Nggak usah bapak bangun, duduk aja. Saya ambilkan makanannya. Begitu dia mau makan, nah bapak, saya suapin. Disuapin.
begitu dia mau mandi, nggak usah Pak, nggak usah. Bapak membayar saya sebagai pembantu mahal, biar saya lapin. Lah itu kan orang sakit kalau begitu. Jadi jangan dipikir kita dilayani itu hal yang bagus gitu. Tubuh ini bergerak gitu. Kalau pikiran kita bergerak, jiwa kita bergerak, itulah kehidupan yang sejati gitu. Jadi jangan kira semua kebaikan adalah berkah, semua keburukan adalah hukuman, enggak. Bencana, enggak. Oke, oke. Nah, selanjutnya mudah-mudahan ya Mbak Nia tadi bisa diterima ya jawaban dari Pak Wayan ya. Ya. Salam Pak, kalau suami kasar, kalau marah-marah suka maki-maki dan menghina, lalu kita sebagai istri harus bagaimana gitu Pak? Pertama harus jengkel. Harus jengkel. Ya, itu kan realita. Kalau kita dimarah-marahin terus kan jengkel. Tapi kalau capek rasanya jengkel terus-menerus, suami marah-marah, dia sakit, makanya dia marah-marah. Yeah. Kita jengkel, kita sakit. Dua-duanya sakit. Berarti kalau jengkel itu membuat kita sakit juga, seperti sakitnya yang marah-marah itu, maka kita pilih untuk apa? Tidak merespon. Seperti dokter. Dokter kalau dia mengeluh, karena terus-menerus mendengar keluhan pasiennya, maka dokternya nggak ada, dokternya sakit karena mengumpulkan banyak keluhan. Tapi ketika dia tidak merespon itu, dia hanya menjadikan keluhan itu sebagai bahan untuk mengerti, oh sakitnya itu begini. Jadi kalau ada orang mencaci maki kita terus-menerus, kalau saya nih pribadi, saya ketemu orang mencaci maki saya itu saya lihatnya dua, Mas Hendra. Satu, mungkin saya dulu pernah mencaci maki orang. Entah di kehidupan berapa kali yang lalu gitu. Sekarang dia mencaci maki saya. Saya melihatnya, oh, saya sedang menebus utang rasa karma. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang mencaci maki saya, oh, saya sedang dievaluasi. Apakah betul saya yang belajar kesabaran ini sudah teruji kesabaran saya? Dia sedang menguji kesabaran saya. Yeah. Nah, jadi ketika melihatnya demikian, saya senyum aja Mas Hendra. Senyum aja saya. Kenapa? Oh, saya dibanting. Karena saya mengatakan diri saya botol anti pecah. Gitu. Kalau saya pecah, oh berarti ramuannya belum kuat. Ya, kalau sudah nggak pecah, dibanting, nah ini bagus nih. Tidak begitu hebat bahwa tubuh kita kebal dengan senjata, tapi hati kita tidak kebal terhadap kata-kata. Ada kata dan senjata. Kata bisa menjadi senjata. Mungkin kita kebal, tubuh kita dibacok kayak apa tuh kebal. Tapi diprovokasi sedikit dengan kata-kata langsung terluka. Berarti yang hebat siapa? Dia yang hebat apa kita yang kurang hebat? Hanya dengan kata-kata dia bisa melukai kita. Kata-kata lah gitu. Hanya suara gitu. Sehingga saya sampai hari ini masih terus belajar supaya semakin kebal terhadap kata-kata Mas Hendra. Oke. Ya. Terus ini Pak Wayan, saya itu nggak tahu ini bisa digeneralisir ke banyak cerita, banyak kasus apa enggak ya. Saya tuh nggak tahu kenapa sering melihat pasangan yang dulu ketika kemudian berselingkuh menyakiti pasangannya secara terang-terangan loh ya. Maksudnya secara tahu gitu loh. Tahu gitu dan merasa sakit gitu. Itu beda sama yang nggak tahu tuh menurutku beda sih. Ya. Nah, itu nular ke anak-anaknya. Anaknya mengalami hal yang sama. Diselingkuhin. Dan aku melihat nggak hanya 1-2, banyak banget yang mengalami hal seperti ini gitu. Nah, gimana dalam perspektif karma hal-hal seperti ini bisa terjadi, Pak? Karena gini Mas Hendra, anak yang melihat konflik pada orang tuanya, apapun penyebab konflik itu, akan akan memikirkan hal-hal yang dia tidak ingin alami. Aku tidak ingin mengalami seperti yang ibuku alami karena ayahku berselingkuh. Atau aku tidak ingin seperti ayahku karena ibuku berselingkuh. Nah, apa yang dia katakan aku tidak ingin itu dibaca oleh daya ajaib metafisik sebagai ingin. Oh. Tidak ingin itu kan dibacanya ingin gitu. Ya, Karena dia selalu membayangkan nanti semoga aku tidak seperti ini. Tidak seperti ini, tetapi tidak seperti ini akan menjadi seperti ini gitu. Akhirnya dikira orang-orang menganggap
ini pasti karma keturunan, orang tua aku begini aku kena. Bukan gitu. Bukan, karena gara-gara kita melihat karma buruk orang tua kita, lalu kita tidak ingin mengalami itu. Pada saat mengatakan tidak ingin itu, kita berkarma buruk dengan pikiran kita. Berarti sebenarnya itu tergantung data anaknya juga gitu? Data anaknya juga. Oke. Makanya saya pernah mengatakan, ini urusan karma orang tuamu. Stop di kamu, jangan kamu pikirkan itu. Jangan pikirkan. Urusan orang tuamu itu karma mereka. Saya selalu stop di situ. Itu cara mutusnya. Saya mutusnya supaya dia tidak menganggap kenapa aku enggak ini bukan urusanmu. Jangan kamu benci orang tuamu karena begini, bukan. Saya hentikan mereka di situ. Ini urusan utang piutang karma mereka gitu. Setelah dia mengatakan anaknya itu, nah dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Karena dia tidak menganggap itu. Ya samalah kayak kita nonton dulu waktu kita kecil. Nonton film Superman, kita merasa diri kita kayak Superman. Pengen beli baju Superman. Kalau sekarang seumur Mas Hendra, seumuran saya nonton film Superman, pengen jadi Superman enggak kita? Enggak. Karena kita menganggap itu hanya film gitu. Tapi gini Pak, ini kayaknya relate banget. Jadi ada temenku itu dia hidupnya selalu penuh dengan keberuntungan terus gitu. Hoki gitu. Nah salah satu yang dia lakukan adalah dia menganggap dari kecil, ya aku ini sudah beruntung terus gitu. Jadi dia hidup dengan persepsinya itu, keyakinannya itu bahwa aku beruntung terus gitu. Nah ini kan sebenarnya terkait dengan karma. Ini kan bisa sebenarnya dengan case yang disampaikan Pak Wayan tadi, kita sebenarnya bisa memutusnya sendiri. Anda itu cuman orang tua aku aja, aku sih mulai sekarang udah nggak begitu lagi. Negatif diganti positif, selesai. Begitu dilakukan terus-menerus gitu bisa Pak? Bisa. Karena ketika kita melihatnya dengan sudut berbeda, kita akan menjadikan itu pembelajaran. Ya, walaupun ada dalam keluarga kita menjadikan itu pembelajaran. Jadi sebagai anak yang orang tuanya yang konflik atau berselingkuh misalnya, kita terluka, lalu kita memutuskan, nanti aku tidak akan seperti ini menjadi orang tua agar anakku tidak mengalami seperti yang aku alami. Kalau seperti itu kan kita bisa menghentikannya. Contoh nih misalnya, orang tua dulu kan kadang-kadang kata-katanya agak keras gitu. Nah, kalau sekarang kita kan bisa belajar parenting untuk berhenti menjadi orang tua seperti orang tua kita kepada anak. Nanti kan pelan-pelan berubah begitu. Itu teman-teman ya, caranya memutus karma itu dengan kekuatan pikiran. Ternyata bisa. Kalau Mas Hendra mau lihat dinding ini aja Mas Hendra, tembok ini. Kenapa tembok ini berhenti terlihat sebagai bata, sebagai bataku, bahkan sebagai semen? Karena ditutupin oleh hal-hal yang berubah. Betul. Oke. Tapi lagi-lagi butuh waktu ya Pak ya? Butuh waktu. Makanya kapan berhenti? Kapan kita mulainya akan berhenti pelan-pelan. Saya setuju banget ya, kayaknya sesimpel itu dia memang. Simpel ini. Kalau kita nggak tutupin dengan acian gitu kan dia jadi yang kelihatan jadi terekspos kan bataku terus. Itu kita tutupin bataku eksposnya dengan plesteran, acian, kemudian pelamiran, kemudian cat. Apalagi kalau cat ini sekarang sudah bagus, ditutupin lagi sama wallpaper yang lainnya yang muncul wallpapernya. Gitu. Ini nggak tahu Pak, kalau bicara soal karma tuh responnya teman-teman luar biasa semua pada interaksinya. Ya karena kita semua sedang berkarma dan tidak paham. Gitu. Datang ya teman-teman di Bedugul ya, nanti dikupas tuntas detail di situ ya. Di Bedugul nanti Pak Wayan akan bicara banyak tentang karma dan teman-teman bisa curhat ketemu langsung offline dengan Pak Wayan dan dapat kontak personnya Mas Reza dan Pak Wayan. Nanti kita akan lanjutin obrolannya tentang karma setelah satu pertanyaan lagi. Bagaimana jika yang kita lakukan menurut kita benar, tetapi menurut orang lain salah, Pak Wayan? Ya, kalau kita hidup menurut apa kata orang lain, maka kapan kita bisa menuruti hati nurani kita? Gitu. Benar ya, Pak ya. Kurangi menurut apa kata orang lain. Gitu. Tapi kita juga selain kita harus menurut apa kata hati nurani kita, jernihkan juga pikiran kita supaya yang kita turutin juga sesuatu yang baik di dalam diri kita. Kalau yang ada di dalam diri kita hanya dorongan ego dan itu kita turutin dan merasa itu benar, yaitu seringkali
yang kita turuti adalah pembenaran, bukan kebenaran dalam diri kita. Iya. Banyak senyum ya kalau ketemu Pak Wayan ya. Buku-bukunya Pak Wayan tanya ini pada tanya. Dapetin semua buku-bukunya Pak Wayan di Ngaji Roso. WA aja kontak person di bio TikTok atau di kolom deskripsi Ngaji Roso. Yang mau daftar acara di Bedugul juga sama, tanggalnya tanggal 12 April teman-teman. Kita bikin acara sampai jam 10 malam nanti di sana sama Mas Reza dan sama Pak Wayan. Kita lanjutkan sesi selanjutnya nanti ya teman-teman ya. Terima kasih banyak yang tercerahkan tentang karma. Ini luar biasa. Adem banget kalau dengerin Pak Wayan. Ya. Mantap, makasih teman-teman atensinya Pak Wayan, makasih.